Jadi ada satu dua yang memang patung beneran ada, tapi pas saya lihat, saya perhatikan dengan seksama gitu ya, ini patung apa bukan? Pegang pegang golok ini kan, takut. Ternyata bukan patung itu. Bukan, semakin saya deketi semakin dia mendelik. Astagfirullah, pokoknya udah jarak hampir sekitar ya 2 meter 3 meter itu saya langsung cabut. Langsung lari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama mari kita manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah melimpahkan rahmat dan hidayahnya serta inayahnya, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita masih dipertemukan kembali di channel kecil saya ini, channel Hanif Story. Salawat dan salam tetap tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW yang insya Allah akan kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Oke, bagaimana kabarnya sedulurku dimanapun kalian berada? Pada kesempatan malam hari ini saya mendoakan kalian semuanya, semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu dan diberikan kelancaran dalam urusannya, diberikan keselamatan dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan malam hari ini saya sedang berada di sebuah lokasi di kebun kebun jagung, dan memang saya sengaja mencari lokasi untuk bercerita-cerita tentang misteri itu di lokasi-lokasi yang memang di sini terkenalnya angker ya. Jadi saya memang sengaja biar dapat nuansa mistisnya gitu. Kita cerita-cerita tentang hal-hal yang horor di tempat yang horor juga. Dan tadi perjalanan ke sini memang sempat ada beberapa gangguan suara-suara, dan memang benar dari pengakuan warga sekitar di sini memang lumayan angker ya. Jadi tadi sebelum sampai ke lokasi ini saya udah ada gangguan, tapi saya abaikan karena bukan itu tujuan saya. Tujuan saya kesini hanya untuk membuat video, dan kalau ada interaksi itu bonus gitu. Dan pada kesempatan malam hari ini saya kedatangan narasumber seorang sahabat yang bekerjanya sekarang itu di Jakarta, dan kebetulan baru hari kemarin tuh dia lagi pulang kampung. Dan kebetulan beliau itu sering nonton channel saya, jadi penasaran banget, pengen pas mau pulang itu udah rencana pengen ketemu saya, pengen cerita atau konsultasi tentang pengalaman-pengalaman mistis yang dia alami. Untuk menyingkat waktu, langsung saja kita undang narasumber kita, yaitu Bang J ya, terkenalnya itu namanya Bang J. Itu nama panggilan dia itu di sana itu Bang J, sampai di sini juga terkenalnya Bang J. Nanti kita langsung aja kita panggil narasumbernya. Oke, selamat malam Bang J, sehat? Alhamdulillah, sehat walafiat. Gimana di sana, kerjaan lancar di Jakarta? Ya alhamdulillah, lancar-lancar saja. Ini udah berapa bulan nggak pulang ini? Ini udah ada ya baru 2 bulanan lah, sekitar 2 bulan. Terakhir Biasa kerja 2 di bulan 3 bulan sekali pulang. 2 bulan 3 bulan baru pulang. Di kerjanya di mana di sana? Di Jakartanya atau di mana? Di Jakartanya, di Jakarta Selatan. Cuman saya ada pengalaman menarik ini tentang misteri ini, ya agak-agak horor juga, itu di daerah Taman Mini. Pas waktu itu sebelum di Jakarta Selatan itu saya pernah di Taman Mini itu sekitar 1 bulan di situ. Di dalam Taman Mininya, itu sekitar 1 bulan. Nah di situ dilalah pas ya ada kerjaan, suruh ikut-ikut proyek gitu lah. Di taman mininya itu berarti. Berarti Taman nginepnya Mini. juga di situ. Nginepnya di situ sekalian. Jadi saya udah bawa peralatan semua, baju segala macam ya udah disiapkan. Nah, terus pengalaman yang menariknya ya
ya tahu sendiri kalau di taman mini kan masih banyak itu pohon-pohon yang gede-gede gitu kan, Masih asri banget ya. masih alami lah istilahnya. Di Jakarta yang masih alami ya mungkin taman mini aja. Ya Masih mungkin banyak ada pohon. juga sih yang lain, cuman kan yang masih kayak hutan kota itu taman Taman mini lah. mini. Berarti banyak pohon-pohon gede di situ. Banyak itu juga enggak apa, kalau malam kan kita itu di situ ada berapa orang lah, sekitar ada 10 orang, cuman kan di situ waktu itu ya ada sekitar, kita nggarap ada sekitar 8 atau 9 gedung lah kurang lebih. Waktu itu kan ikut proyek sih, jadi proyek rehab, jadi nggak terlalu makan waktu lama juga di situ. Cuman ya pengalamannya asiknya di situ. Kalau malam kan kita bete mau kemana ya jalan-jalan, muter-muter keliling taman ini nih, mumpung lagi di taman mini kan. Jadi muter-muter taman mini, kadang ke lokasi-lokasi yang ya seperti apa, gedung-gedung yang emang kosong nggak ada orangnya. Kita penasaran itu pas lagi ke ini apa namanya, ke tempat Maluku atau Papua, itu Maluku kayaknya, yang ada banyak patung-patungnya itu lumayan agak mistis juga. Aduh, lumayan bikin. Emang kalau menurut yang saya tahu itu, kalau memang hal-hal seperti itu paling seneng itu masuk di sekelas-kelas patung gitu. Mereka itu senang banget di situ, dan memang kalau di mana ada patung di situ pasti ada bersarang makhluk-makhluk seperti itu. Jadi memang mungkin dari cerita itu tadi, apalagi gedung itu lama nggak dihuni, yang jelas ya pasti ada yang menempati mungkin di situ, di patung itu. Ya bisa jadi ya. Pernah nggak lihat yang penampakan apa di sana gitu? Ya pernah, bukannya 1 kali 2 kali, emang sering. Jadi apalagi kalau saya kan istilahnya nggak bisa tidur gasik lah ya, jam-jam 9 jam 10 tidur itu nggak bisa, pasti saya Malam jalan-jalan tuh kalau malam. Pengen ke masjid misalkan, jam 11 lah jalan-jalan, sholat bisa, terus sambil ya jalan muter-muter muter-muter ke lokasi-lokasi yang emang belum pernah saya datengin kan, penasaran pengen lihat kan, mumpung masih di taman mini nih. Mungkin sahabat-sahabat yang pernah di taman mini atau pernah ke taman mini juga tahulah wahana-wahana di taman mini apa aja kan. Taman mini Indonesia Indah kan, yang jelas kan banyak tuh, semua provinsi ada kan. Ada Jawa Tengah, Jawa Barat, Maluku, Irian, banyak lah ada di situ. Semuanya ada, pokoknya Indonesia semuanya ada gedungnya di situ. Jadi waktu itu di gedung Maluku itu saya yang bikin kaget itu di Maluku. Pas ada patung itu ya. Pas yang kalau mau masuk Maluku kan depan-depan itu udah banyak itu. Udah banyak patung. Patung-patung lah, begitu saya mau keliling itu, astagfirullah. Kayak lihat setan, padahal itu patung. Ya emang pas pertama itu emang saya kira patung lah, Jadi ada 1-2 yang memang patung beneran ada, tapi pas saya lihat, saya perhatikan dengan seksama gitu ya, ini patung apa? pegang golok wih. Takut. Ternyata bukan patung itu. Bukan, semakin saya deket semakin dia mendelik. Astagfirullah, pokoknya udah jarak hampir sekitar ya 2 meter 3 meter itu saya langsung cabut. Pokoknya itu saya waktu itu cuman berdua ya. Cuman berdua itu saya kabur, itu yang satu teman saya itu udah kabur dulu. Ya teman saya ini yang satu nih udah pertama takut ya, yang kedua udah pasti panik lah kalau lihat begitu kan, apalagi yang emang benar-benar dia penakut kan. Kalau saya alhamdulillah sih ya masih ada sedikit beraninya lah, walaupun takut juga. Ya saya deketin dia, yang teman saya ini justru dia kabur duluan. Saya lagi deketin, tahunya saya nengok udah nggak ada, dulu kabur. Akhirnya karena sendiri jadi ikutan kabur. Akhirnya otomatis karena dia semakin mendelik juga kan,
Wah, wujudnya ya hampir seperti patung, cuman Mukanya hitam semuanya muka. bajunya itu putih, ada doreng-dorengnya hitam. Cuman dia kayak pakaian vampir gitu loh, pakai kerobongan gitu, pegang kayak golok Kayak apa, golok apa namanya tuh? parang, Eh, kayak parang. yang ini loh apa namanya? Celurit bukan. Kapak, Kayak kapak. kayak kapak apa golok itu saya kurang paham karena kan gelap kan nggak begitu kelihatan. Jadi waktu pas saya mau deketin itu saya udah keburu apa takut duluan kan. Wah, jangan ntar saya kebacok kan repot juga. Tapi urusannya. setelah kejadian itu mungkin besoknya lagi dicek lagi nggak itu ya, emang ada patung seperti itu apa enggak, apa enggak berani lagi ke situ? Ya besok lagi saya jalan lagi ke situ. Ternyata pas dilala lewat Maluku itu kan saya penasaran, saya deketin Siang itu. siang. Saya deketin, kayaknya nggak ada ini patung yang ini. Oh berarti beneran semalam nih. Ya bukan, saya ke situnya bukan siang itu terus besoknya siangnya ke Iya, situ bukan. lagi enggak. Selang berapa hari gitu. Selang berapa hari lah. Terus pas dilala pas lewat situ saya penasaran nih, patung ini ada enggak, kan saya penasaran. Otomatis saya deketin, oh kayaknya enggak ada. Wah berarti Beneran jangan-jangan beneran setan ya. pantesan temen saya udah ngibrit duluan deh. Berarti mungkin pertama kejadian itu temannya udah tahu bahwa ini setan, tapi sama kamu dideketin. Wah, Nah, ngawur nih, akhirnya bisa ditinggal kabur juga. duluan. Sebenarnya ceritanya memang serem ya, cuman emang bawaannya Bang J ini lucu ya, karena kejadiannya sekarang itu diceritakan lucu. Kalau dulu pas kejadian mungkin nggak mungkin ketawa kayak gini, pasti pucet ya Wah, hari lalu. kalau pas hari hanya itu aduh, bukannya lucu lagi nih, kita deketin itu sambil gemeter. Iya pasti gitu. Ini hantu apa Setan patung. Karena penasaran kan, ini Sama jangan-jangan patung nih. Maksud saya kan pengen saya obain gitu loh, pengen saya lutik kan. Lutik bahasa Indonesia apa? ya, pengen saya disentuh colek lah. pengen disentuh, pengen dicolek gitu. Ternyata malah dia melotot gitu. Ternyata malah semakin mendelik. Wah, matanya udah inilah, udah serem lah. Bukan putih lagi. Ini udah putih ke merah-merahan gitu. Ini tapi termasuknya udah luar biasa karena mungkin energinya yang begitu besar, dia sampai wujud, sampai sewujud-wujudnya, sampai bisa bertatap muka. Jadi perlu diketahui, yang saya tahu ya, mohon maaf dikoreksi kalau salah, yang saya tahu memang hal-hal seperti itu memang mereka punya kasta sendiri-sendiri. Jadi yang kalau kastanya rendah itu ada yang bisa wujud cuman paling dari kejauhan. Kalau kita mendekat dia udah panas kemudian kabur, pergi gitulah. Ya, kalau suara-suara doang sering ya. sering buat kalau suara-suara doang bagi saya mah Udah ya biasa udah nggak kaget lah. Soalnya saya kalau hal-hal kayak gitu kan ya boleh dikatakan ya mandan lumayan berani lah. Tapi kalau kayak Bukannya kejadian pemberani banget sih enggak. kejadian yang depan kayak gitu langsung sama makhluk seperti itu, yang kalau Ya, menurut saya kalau- itu energinya gede. Soalnya sebuah wujud dideketin manusia dengan manusia, energinya gitu kan sebenarnya berbenturan ya, yang satu berbenturan. Jadi kalau dideketin kayak gini kok bisa dia semakin melotot, itu benar-benar energinya gede. Itu memang berbahaya kalau menurut saya. Jadi dia kalau udah energinya gede seperti itu bisa main fisik. Jadi lain kali kalau kerja lagi di Jakarta ya, kalau berangkat lagi kita harus bisa menimbang. Contoh ketemu kasta yang lebih tinggi gitu, dalam artian kasta lebih tinggi secara manusianya itu kuat gitu ya. Kalau hal-hal gaib juga ada yang kastanya kuat, itu kalau yang seperti itu mendingan segera menghindar, soalnya dia Ya, bisa tapi main fisik gitu. waktu itu kan saya deketin bukan karena saya udah tahu itu hantu, saya penasaran itu patung atau bukan. Iya, Makanya ternyata saya masih penasaran pengen pengen nyolek ya, nyolek. taunya malah setan. Ini luar Pas biasa. siangnya dideketin ternyata nggak ada emang patung itu. Beberapa hari kemudian dicek ternyata nggak ada yang patung itu ya, yang Iya, tapi ya walau alam lah, mungkin itu apa hantu beneran ya, saya juga nggak tak pikir panjang, soalnya hal-hal kayak gitu kan nggak, bagi saya juga nggak penting-penting banget ya. memang kan hal-hal seperti itu memang di mana-mana memang ada. Dan saya juga merasakan ini ya bagusnya kalau kita cerita misteri itu di lokasi seperti ini. Memang saya juga merasakan dari tadi seperti
ada beberapa energi yang mendekat ya, karena kita bercerita seperti ini mengundang, Jadi, tapi abaikan saja di gitu. sini sih saya rasa ya lumayan cukup bikin merinding juga, bikin merinding, lumayan juga auranya. Makanya lumayan, emang dari tadi saya juga merasakan ini posisi kayak gini, bisa ini tangan kayak ada angin serbet gitu, kayak ada yang lalu lintas gitu, lalu lalang di sini, tapi biarin aja nggak apa-apa karena kita di sini nggak ada tujuan mengganggu, kita cuman pengen dapat nuansanya aja lebih horor lagi. Soalnya kalau cerita di rumah atau di studio memang kadang-kadang kurang ya, ada merindingnya nggak semerinding pas di lokasi seperti ini. Jadi kita sama-sama juga belajar buat uji nyali juga di sini, memang lumayan. Jadi kembali lagi ke cerita tadi yang Bang J ini, Mas J, jadi kejadian yang paling hampir kelihatan nyata banget itu yang sosok patung itu ya. Selain itu ada nggak misalkan Ya ada kunti apa? ada lagi sih, maksudnya kejadian penampakan yang kayak gitu itu ya waktu di Taman Mini itu ya hampir sering saya ngeliat, cuman apa ada di wahana gedung apa itu waktu itu Papua. Gedung Papua. Papua kan tahu sendiri, orang Papua kan kayak gitu ya, bukannya mohon maaf nih orang-orang yang Papua ya, bukannya Banyak lah benda-benda bersejarah juga di situ ada ya, di situ ya. Apa gimana, soalnya saya belum pernah ke Taman Mini. Di Jakarta itu dulu saya cuma di Bekasi cuma 2 bulan pulang. Di Jakarta nggak tahu. Jadi di Taman Mini itu ada gedung-gedung khusus, misalkan Jawa Tengah ada, Jawa Barat ada, terus Papua juga ada. Nah di gedung Papua itu banyak-banyak ya pernak-perniknya orang Papua, atau memang di situ gimana miniaturnya Papua di situ? Ya miniaturnya Papua, apa istilahnya di apa adat istiadatnya orang Papua itu di situ semuanya ada, termasuk miniatur kayak orang-orang Papua yang suka bawa tombak lah apa segala macam itu ada semua. Patung juga ada. Patung ada. Jadi rumah-rumah orang Papua di situ juga ada. Masuk apa cuma di depan aja itu kemarin pas waktu di Papua itu sih cuma di depan, cuman untuk Papua ini mungkin bisa diceritakan lain waktu kali ya. Ya bisa. Ya yang di Papua, terus masih banyak lah pengalaman yang bikin merinding tapi ya bikin ketawa juga, karena kita juga bawa temen yang penakut kan, akhirnya bikin bukannya bikin takut tapi malah bikin lucu gitu ya, karena temennya ini temen penakut gitu loh. Mungkin kalau sama-sama orang-orang yang berani mungkin ya nggak jadi lucu gitu. Jadi lucu karena sama-sama berani. Pernah juga kemarin saya ada orang bertanya ke saya, pernah saya ada lokasi yang saya pernah eksplor, di situ kan ada sosok undi merah ya, dan orang itu penasaran sampai nanya ke saya itu, katanya kamu di sana kemarin ada dapat sosok ini. Saya jawab iya. Emang kenapa? Ah bohongan itu, orang saya juga sering ke situ nggak pernah ada apa-apa. Saya jawab, kamu di sana takut enggak? Dia jawab enggak takut. Dan ngapain? Yang namanya hal seperti itu tugasnya menakut-nakuti, kerjaannya itu menakut-nakuti. Buat apa nakut-nakutin orang nggak takut? Jadi kalau orang nggak takut masuk ke lokasi seperti angker apapun itu nggak ada aura apa-apa, karena dia nggak takut, dia berani gitu. Jadi energi yang itu langsung kayak minggir semua. Tapi kalau orang takut ya, contoh kayak Mas J ini mungkin waktu masuk ke lewat di depan gedung Papua Maluku itu sama temennya itu energinya udah redup, sebenarnya udah takut nih, tapi diberani-beraniin karena nggak ada niatan seperti itu sih, cuma jalan-jalan tapi energinya mungkin redup. Jadi sosok seperti itu gampang. Jadi makanya saya jawab yang pertanyaan orang itu, kalau memang berani masuk ke lokasi seperti itu, walaupun di situ ada sosok merah kayak hitam kayak apa segala macam, nggak bisa wujud. Iya pun kalau energi mereka besar paling suara atau gangguan-gangguan lemparan apa segala macam. Kalau wujud saya rasa nggak bisa, karena energi kita manusia itu lebih besar dari mereka, itu yang saya tahu seperti itu. Jadi lain kali mungkin kalau ada kesempatan lagi kita bisa sharing cerita lagi ya, pengalaman di Insya Allah. Kalau pengalaman di Taman Mini luar biasa banyak banget. Tapi kalau hal-hal yang ya kayak gitu ya bagi saya udah biasa ya. Udah biasa, makanya bagi saya itu, saya senangnya itu kalau bawa temen yang penakut ini. Jadi lucu ya. Makanya buat saya ini untuk menghilangkan stres gitu loh, karena pekerjaan seharian lah, apa kan kita butuh jalan-jalan, butuh hiburan kan.
Nah makanya saya bawa temen ini, dilala temen ini yang saya bawa ini mau aja kalau saya ajak jalan-jalan jalan-jalan. gitu loh. Tapi emang dilala dia juga CS-nya sama saya gitu. Jadi kalau saya ajak jalan kemana-mana pasti dia mau. Tapi ya kekurangannya di situ, kalau lihat Iya, apa-apa dia lari pasti. duluan ya. Ya Saya bisa lah nanti lucunya di kalau situ kalau mendentar, baru kalau di rumah nih ngobrol, ngapain kamu lari? Oh lu biasa begitu kalau ada penampakan aja pura-pura ngeliat ini. Lucunya di situ, jadi sambil ngerjain dia saya bahagia, dia juga bahagia kan begitu. Jadi ada timbal baliknya lah, sambil buang stres setelah kita seharian kerja kan butuh hiburan, apalagi kasponan minim. bisa tuh. Jadi tapi tetap harus berhati-hati ya Mas ya, kalau Oh siap hal-hal siap. seperti itu kan memang ya, kalau dibilang kalau sudah kejadian sudah selesai sih memang lucu, cuman saya juga pernah kejadian dulu itu gara-gara energi saya lagi drop. Ini kisah nyata dari saya sendiri, energi saya lagi drop, saya habis jualan terus belum pulang, saya langsung bablas ke base camp dulu di bawah Misteri Purwokerto, dan di situ saya capek banget, saya malamnya live, saya energi udah drop, masuk ke kebun dan saya pulang. Oke, terima kasih dulurku dimanapun kalian berada, terima kasih buat kalian semuanya, terima kasih sekali lagi, dan jangan lupa bagi yang baru menemukan channel ini dibantu subscribe-nya, dan bagi yang sudah subscribe dibantu share-nya, dibantu komennya, dibantu like-nya juga ya. Buat kalian semuanya semoga sehat selalu lah, buat kalian doa yang terbaik buat kalian. Terima kasih sekali lagi buat yang sudah selalu setia menemani channel kecil saya ini. Salam santun, salam rahayu dari Hanif Story. Nantikan cerita misteri lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.